Selamat pagi New York dan selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta. Hari ini podcast KJRI New York mendapat sebuah kehormatan yang luar biasa dengan kehadiran tamu istimewa untuk berbincang santai bersama kami di podcast kami, podcast KJRI New York. Siapa lagi kalau bukan seorang politisi muda, negarawan muda yang merupakan salah satu harapan bangsa negara kita untuk memimpin negara ini di kemudian hari. Bapak Jerry Sambuaga. Ya, selamat pagi Bapak. Apa kabar? Sehat-sehat pokoknya? Alhamdulillah, gimana sehat Bapak? Sehat-sehat, alhamdulillah Ya. sehat. Puji Ini Tuhan, sehat. gimana Pak suasana Jakarta Pak? Perjalanan lancar? Lancar ya. Tadi kita lihat banyak cukup banyak yang datang ya dari mulai dari pesawat ya sampai di bandara ya, dan saya lihat para travelernya itu menggunakan masker ya. Protokol kesehatan dijaga lah intinya ya, dan saya pikir ini bagus juga untuk menjadi contoh buat masyarakat dunia memang bahwa di tengah masa pandemi COVID-19 tapi tetap ada protokol kesehatan yang dijaga, dan tentunya ini menjadi salah satu motivasi juga untuk semua, baik para pengunjung ataupun yang mungkin dalam kapasitasnya untuk bepergian secara official maupun tidak, untuk tetap menggunakan dan menerapkan ya protokol kesehatan dengan baik, karena memang kunci untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini kan salah satunya adalah protokol kesehatan yang dijaga. Walaupun kita semua sudah vaksin, walaupun kita semua sudah 2 kali vaksin, 2 kali dosis, tapi tetap tidak boleh kendor ya protokol kesehatan itu. Iya, karena kami di sini juga merasa bangga dan gembira Pak melihat perkembangan keberhasilan pemerintah kita dalam menekan pandemi di wilayah kita. Biarpun memang kemungkinan akan munculnya gelombang berikutnya tidak tertutup kemungkinan, bukan hanya di Indonesia, termasuk di negara lain, termasuk Amerika Serikat. Betul. Dan memang seperti yang Bapak Wamendak sampaikan tadi, kita memang harus selalu memperhatikan protokol kesehatan, karena memang pandemi ini untuk pandeminya, untuk virusnya tidak akan pernah hilang. Betul. Jadi akan selalu berdampingan dengan kita. Betul. Nah, cuma bagaimana manusia itu bisa menyikapinya. Betul. Untuk bisa hidup berdampingan secara baik. Secara baik dan secara damai. Secara damai, betul. Secara damai. Siap, Pak Lanjut. Dan ini terima kasih karena kami setiap melakukan kunjungan ke wilayah kerja, Pak, termasuk ke wilayah yang banyak dihuni oleh warga kita, warga Indonesia yang berasal dari Sulawesi Utara. Betul. Nama Bapak Jerry Sambuaga itu sudah sangat luar biasa dikenal. Siapa? Dan karena begitu dikenalnya, karena kami memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mereka. Nah, mereka itu selalu menanyakan, kapan Kak Pak Jerry Sambuaga ke Amerika Serikat lagi, terutama ke East Coast gitu loh. Betul. Dan tolong kalau nanti pas ada di New York, gitu, bisa diundang untuk ngobrol bareng gitu. Karena podcast kita ini juga menjadi tontonan Pak masyarakat kita yang ada di sini. Siap. Karena mereka itu merindukan Indonesia karena nggak bisa pulang. Nah, salah satunya ingin mendengar Indonesia selain dari berita juga dari obrolan ringan kita ini. Betul, siap. Ya. Dan luar biasa ini Pak Jerry, terus terang Pak Jerry Sambuaga ini sosok yang menjadi bahan perbincangan karena dianggap kiprahnya luar biasa Pak. Siap. Sebagai seorang politisi muda, gitu ya, yang akhirnya sekarang menjadi bagian dari kabinet Indonesia Maju, dan tentunya banyak yang ingin tahu itu Pak, perjalanan Bapak itu, perjalanan karir Bapak. Siap. Sampai dari awal sampai sekarang, karena Bapak itu untuk kalangan New York dikenal sebagai seorang New Yorker. Iya, karena betul, sempat di sini dulu. Betul, karena Betul, New Yorker di sini yang ada 2 yang namanya begitu dikenal sebagai New Yorker, Bapak dan Pak Sandi. Oke, siap. Sandiaga Uno. Jadi 2 itu. Pak Jadi Bapak sudah menjadi bagian dari New York dan nggak bisa dipisahkan itu Pak. Iya. Siap. Namun di bagian lain, untuk warga masyarakat Indonesia di negara bagian lain, Bapak merupakan salah satu inspirator Pak. Amin. Yang bisa menginspirasi mereka untuk bisa, minimal kalau tidak bisa menyamai, minimal bisa mengikuti kiat-kiat positif yang bisa menjadikan hidup mereka bisa berubah. Ya. Mungkin bisa sharing sedikit Pak mengenai mungkin perjalanan Bapak ya. Dari awal mungkin dari pendidikan Pak. Di awal terus Bapak mulai masuk ke menjadi politisi Golkar. Betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, jadi memang betul Pak Konjen tadi sampaikan ya. Saya sempat di sini gitu ya.
Tapi mungkin saya tarik sedikit ke belakang bagaimana saya mungkin berkecimpung di dunia politik dan mulai pendidikan dan seterusnya. Jadi memang lahir, tumbuh dan besar dan berkembang di keluarga politik itu turut memberikan pengaruh ya terhadap interest saya terhadap politik, ketertarikan saya terhadap politik dan juga tentunya minat saya kepada politik. Seperti yang mungkin sudah banyak yang tahu bahwa saya berasal dari keluarga politik. Sebelum saya lahir pun sebetulnya bapak saya sudah menjadi anggota DPR waktu itu. Saya kan lahir tahun 85, bapak saya tahun 82 sudah jadi anggota DPR RI. Ya. Dan tentu dalam keseharian ya hal-hal yang simpel saja, misalnya contoh kita makan malam, makan siang ya, pasti ada pembicaraan soal politik yang dibicarakan, didiskusikan ya, sehingga secara langsung ataupun tidak itu memberikan minat ya, dan juga keingintahuan terhadap politik itu seperti apa ya kan? Dan tentu itu cukup memberikan pengaruh ya di situ. Nah sehingga saya juga memutuskan ingin menggali lebih dalam dengan mempelajari ilmu politik itu sendiri ya. Itu dimulai dari waktu saya kuliah saya ambil ilmu politik ya dengan konsentrasinya di hubungan internasional. Itu S1? S1 saya kebetulan waktu itu di San Francisco. University of San Francisco itu di San Francisco, California. Dan di situ saya mengambil ilmu politik, konsentrasi saya di HI, hubungan internasional atau international relations ya. Dan sambil menekuni itu, menggali itu dan juga aktif organisasi ya. Sebenarnya kalau organisasi saya semenjak SMA. Waktu saya wakil ketua OSIS dan sebagainya. Tapi pas waktu di Amerika di SF itu kan ada namanya Permias ya, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Saya aktif di situ sambil saya kuliah di USF di Universitas San Francisco dan melihat seperti apa gitu ya pergerakan dan juga mungkin dinamika politik di San Francisco pada saat itu. Tapi kan beda dengan di Jakarta dengan di Indonesia ya. Tapi apapun itu ilmunya saya pelajari ya. Tapi tidak cukup sampai situ. 4 tahun saya di SF di San Francisco. Saya memutuskan untuk studi lagi S2 di New York ya. Seperti tadi Pak Konjen sampaikan di Columbia University. Itu 2 tahun, saya ingat saya lulus S1 2006, saya ambil S2 2006 sampai 2008, 2 tahun tadi seperti yang Pak Konjen sampaikan. Dan itu saya ambil juga sama hubungan internasional ya, penekanannya di security policy pada saat itu. Dan itu saya lihat kampus itu ya memberikan banyak pengalaman ya, karena sangat banyak mahasiswa dari internasional, dari luar negeri, tidak hanya dari Amerika tetapi dari penjuru dunia, dari Eropa, Afrika, Australia, Timur Tengah dan seterusnya. Dan itu membuat saya semakin tertarik untuk mempelajari isu-isu international relations ya, dan juga politik luar negeri pada khususnya. Dan itu tidak stop sampai di situ. 2 tahun saya selesai, saya graduate dari Columbia University. Lalu saya pulang summer. Saya ingat banget itu 2008 summer di Jakarta. Saya pulang Jakarta. Nah di situ saya melihat ya, pengen tahu lebih dalam lagi ya secara praktis ya politik seperti apa, sehingga saya aktif lah di organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan ya, salah satunya di KNPI, lalu juga di AMPI, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, dan masuk sebagai pengurus pada saat itu. Nah rencananya saya mau lanjut lagi S3 di luar, di kampus yang sama di Columbia. Cuman begitu saya udah balik ke Jakarta, saya aktif di organisasi dan masuk partai politik, masuk Golkar pada saat itu. Saya jadi ketagihan gitu, jadi pengen tahu seperti apa nih, seperti apa dunianya, seperti apa dinamikanya lah ya, seperti apa sih cara kerjanya partai politik, organisasi, kepemudaan, kemasyarakatan dan seterusnya, yang membuat saya akhirnya nggak pengen balik lagi ke Amerika untuk S3 ya. Jadi saya pikir saya mau aktif dulu nih, dan momennya pada saat itu 2008, saya ingat tahun depannya 2009 itu pemilu legislatif. Dan karena saya aktif dan segala macam, saya pada saat itu juga tertarik untuk mengikuti kontestasi caleg pada saat itu DPR RI 2009 untuk pemilu. Jadi sambil melihat peluang yang ada, mempelajari, mengobservasi dan seterusnya, akhirnya saya memutuskan nanti aja lah ambil S3-nya, tapi saya aktif di politik praktis. Tetapi di samping itu semua Pak Konjen, selain saya aktif politik praktis,
begitu saya balik dari Amerika itu, dari Kolombia, saya juga sudah aktif sebagai dosen. Jadi sebenarnya background saya itu selain di politik praktis, saya adalah ngajar. Saya ngajar di beberapa kampus sebetulnya, di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, di UI pada saat itu sebagai dosen luar biasa, lalu di Universitas Pelita Harapan sebagai dosen tetap, dan di Universitas Paramadina sebagai salah satu dosen tamu. Jadi saya ngajar di situ karena saya mikir, kayak saya juga punya passion buat teaching, buat ngajar gitu, buat lecturing. Tapi saya juga tertarik di politik. Gimana caranya? Jadi saya ngajar, tapi saya juga sambil aktif lah tadi di organisasi dan juga eventually di partai politik. Nah, itu semua membuat saya semakin menekuni lah, yaitu secara konsisten ya, secara praktis. Nah, cuman karena saya juga suka ngajar, saya juga pengen S3. Ya kan, karena kan salah satu target. Ya cita-cita dosen itu kan S3 lah tertinggi. Tapi karena saya udah aktif organisasi, jadi saya mikir gimana caranya. Saya nggak mau ninggalin organisasi, saya nggak mau ninggalin partai politik. Saya pengen tetap aktif di politik, tapi saya juga suka ngajar. Tapi saya pengen S3. Jadi akhirnya saya pikir, ya udah saya S3 di dalam negeri. Nah, saya ingat waktu itu, seiring waktu berjalan, 2009 kan itu kan. 2009 saya mengikuti kontestasi caleg, aktif di parpol, di organisasi. Saya juga apply S3. Saya apply S3 dan saya memutuskan tetap ambil juga ilmu politik, konsisten jadi S1, S2, S3 politik. Saya ikut tes di UI, ternyata keterima. Udah saya keterima sebagai mahasiswa S3 pada saat itu tahun 2009, aktif di parpol, tetap ngajar dan mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Ya. Dan makanya S3 saya itu nggak begitu cepat, cukup lama. Saya masuk 2009, saya selesai itu Januari 2016. Karena kesibukan. Karena sambil ngajar, sambil aktif di parpol, ormas dan juga aktif di kegiatan lainnya. Dan selain itu semua, saya juga baru ingin sampaikan di sini. Selain saya ngajar, saya ambil S3, saya aktif di parpol, saya juga jadi staf ahli pada saat itu. Staf ahli pada saat itu di tahun 2008 itu begitu saya pulang, staf ahli Ketua DPR RI, Pak Agung Laksono pada saat itu menjadi Ketua DPR RI. Lalu saya menjadi staf ahli Ketua DPD RI, Pak Irman Gusman, 2009 sampai dengan 2016. Kemarin kesini Pak? Kemarin sempat kesini ya? Ada sini. Itu dia. Salam hormat buat beliau. Saya cukup lama mengikuti beliau sebagai staf ahli pada saat itu ya. Jadi itulah kegiatan saya Pak, yang membuat saya itu ya berhubungan dengan pelaku politik, ya, politisi, ya, pemerintahan, ya, legislatif sudah pasti. Sehingga memang cukup lama saya jalani itu, ya, pendidikannya politik, ya. Organisasinya ya tentu jelas organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan partai politik Golkar pada saat itu saya itu, dan menjadi staf ahli, ketua DPR, ketua DPD. Jadi seluruh aktivitas saya berhubungan dan juga bersinggungan dengan politik ya. Sehingga singkat cerita akhirnya saya ikut pemilu lagi 2009 saya belum berhasil. Akhirnya saya ikut lagi di 2014 kan ya. Dan pada saat itu setelah saya mengikuti itu semua, akhirnya saya di tahun 2018 ya menjadi PAW, pengganti antar waktu rekan separtai saya, dan menggantikan beliau menjadi anggota DPR RI di Komisi 1 DPR RI. Komisi DPR RI itu bersinggungan, bermitra dengan luar negeri, pertahanan, intelijen, dan komunikasi informatika. Jadi 4 bidang ya. Ya mitranya tentu Kemlu, Kemenhan, BIN dan juga Kominfo. Ya, memang. Jadi pas juga dengan bidang saya yang saya tekuni selama ini. Nah, saya ingin sampaikan. Dan sebelumnya waktu saya masih di Amerika, ya, saya juga berapa kali jadi researcher, magang, ya, termasuk waktu itu di PTRI, Perusahaan Tetap Republik Indonesia di New York. Waktu saya kuliah S2 di Columbia. Ya. Saya ingat pada saat itu Pak Dubesnya, Pak Watapnya itu Pak Reslan pada saat itu. Itu Dubes saya Pak? Dubesnya Pak di Paris. Di Paris. Nah, iya itu dia. Makanya saling tahu kan. Jadi semua. Jadi waktu saya ingat itu saya si researcher. Jadi saya tentang small arms di UN, tentang waktu itu meneliti soal senjata dan juga isu-isu security. Sebelumnya Pak Konjen, saya baru ingat juga 2005 ya, waktu saya juga masih kuliah, saya juga magang di KIPS, Direktorat Keamanan di Bajamon, di Kemlu. Itu waktu S1 atau S2? Waktu S1. Oh, S1 ya. Jadi saya S1 saya pertama kali magang tuh di Keamanan Internasional Perwujudan Senjata. KIPS itu di waktu itu Pak Direkturnya Pak Hasan Klip. Yang sekarang menjadi Deputi Dirjen WIPO, ya kan? Jadi
Jadi saya cukup banyak mengenal teman-teman atau rekan-rekan Kemlu yang dulu saya masih anak magang, sekarang udah jadi konjen, udah jadi dubes, udah jadi watap dan seterusnya. Dan itu berlangsung terus 2005, 2006 di PTRI, 2007 saya sempat di ASEAN Sekretariat di Jakarta. CSW. Yang waktu itu deputi ininya Pak Damen pada saat itu. Jadi sehingga ini semua mungkin ya karena ketertarikan saya di isu-isu politik, security, international institution dan ya sangat sangat nyambung kan. Nah, sehingga pas saya di Komisi 1 balik lagi ke soal tadi ya sudah tentu sangat enjoy lah gitu ya dan sangat bersinggungan dengan teman-teman yang banyak dari Kemlu terutama. Nah sudah dari situ habis dari saya Komisi 1 DPR RI. Nah kebetulan pada saat itu kan saya juga aktif di salah satu pada saat Pilpres ya. Pada Pilpres 2019 kan kami mewakili partai politik, partai pendukung Pak Jokowi aktif di TKN, tim kampanye nasionalnya Pak Jokowi dan Pak Maruf. 2014 ya? 2019 ya. 19. Oh yang kedua. Yang kedua, yang 2014 waktu saya belum. 2019 saya aktif di TKN. Mewakili Partai Golkar yang adalah pendukung dan juga pengusung ya Pak Jokowi dan Pak Maruf. Dan di situ saya aktif ya ketemu lagi teman-teman yang memang ya orang-orang politik ya dari parpol kan tidak hanya Golkar ya tapi dari PDIP lalu dari PKB dan seterusnya ya. Dan tentunya ya semakin juga mengenal, semakin melihat dan ikut juga mempelajari dan juga mendukung dan juga tentunya secara all out lah mendukung Pak Jokowi dan Pak Maruf dan menang kan pada saat itu kan 2019. Dan pada saat itu setelah selesai pemerintahan terbentuk di 20 Oktober ya Pak Jokowi dan Pak Maruf dilantik dan saya ingat itu pembentukan kabinet tanggal 23 Oktober para menteri dilantik dan pada saat itu ya antara tanggal-tanggal segitu ya saya kebetulan ya dipercaya ya ini sebuah anugerah ya kehormatan dan kebanggaan bagi saya secara pribadi dan tentunya bagi masyarakat Sulawesi Utara karena saya juga bagian dari masyarakat Sulawesi Utara untuk menjadi wakil menteri perdagangan. Pada saat itu Pak Jokowi mempercayakan itu mengontak saya melalui Pak Mensesnek Pak Prof Pratikno dan tentunya mewakili juga partai politik dari Golkar. Jadi dengan Pak Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto. Jadi kontak si beliau datang ke istana dilantik dan diberikan tugas ya secara khusus dan spesifik salah satunya arahan Pak Presiden kepada kami adalah soal bagaimana kita bisa mempercepat perjanjian dagang internasional trade agreement seluruh dunia dan kedua bagaimana kita mengembangkan produk-produk ekspor ya dalam rangka menjaga neraca perdagangan yang surplus dan tentunya mensupport tugas-tugas dari Pak Menteri Perdagangan. Ya, tentu ini sebuah sekali lagi kebanggaan kehormatan terima kasih Pak Jokowi dan Pak Maruf ya dan tentunya ini sebuah amanah ya yang harus kita jalankan secara maksimal dan secara serius dan tentunya secara tanggung jawab. Dan saya pikir ini menjadi salah satu pengalaman yang sangat berharga ya, bisa dipercaya oleh beliau untuk membantu beliau di kabinet ya tentunya dan tentunya adalah bagian dari representasi dari selain dari partai politik, dari Golkar tapi juga dari masyarakat Sulawesi Utara dan saya pikir ini tidak boleh disia-siakan harus terus dilakukan secara all out. Makanya tadi Pak Konjen bilang ya masyarakat Sulawesi Utara banyak saya sering Pak ke Amerika dulu ya. Di New Jersey terutama banyak sekali orang Manado ya kan di New York pun juga banyak orang Manado di LA Los Angeles di California juga banyak orang Manado ya dan itu kalau udah kumpul wah itu bisa lupa waktu kita artinya ini memang ya kebersamaannya karena kita kan juga punya namanya kerukunan keluarga Kawanua ya. Kerukunan keluarga Kawanua kebetulan saya juga salah satu aktif di situ pengurus itu dan kita itu menghimpun data atau mungkin database orang Kawanua di seluruh dunia Pak termasuk di Amerika Serikat dan itu menjadi salah satu kebanggaan lah kita kalau kita bisa ketemu orang Manado atau orang Minahasa atau orang Kawanua di luar ya dan pasti itu kita akan spend time yang cukup lama gitu dengan mereka dan sekaligus sharing apa yang memang menjadi aspirasi mereka ya kan lalu mungkin kerinduan mereka terhadap Indonesia, terhadap kampung halaman, terhadap Sulawesi Utara, terhadap Manado dan seterusnya. Nah artinya ini kebersamaan dan saya pikir kekeluargaan. Nah saya pikir yang harus kita
tetap pegang teguh, kita tunjukkan dan kita tidak boleh luntur itu. Ya. Karena dimanapun kita berada, saya yakin waktu saya juga masih kuliah di Amerika dan waktu kita ya bertugas itu pasti rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap Indonesia itu selalu akan ada dan selalu harus kita pertahankan dan kita tingkatkan dan menjadi salah satu contoh juga bagaimana orang Indonesia ini yang ada di perantauan di luar negeri itu harus selalu kompak, ya, harus selalu bersatu, ya, dan tentunya tidak lupa Indonesia. Dan itu yang paling penting, bagaimana kita bisa memberi diri kita untuk berkontribusi secara baik. Ya. Begitu. Wah, ini luar biasa nih. Kita mendengar dari Bapak itu ada ini Pak, ada dua hal yang harus bisa kita petik itu dari pelajaran Bapak. Karena ini sekaligus menjawab ini Pak, menjawab pertanyaan di benak banyak kalangan. Ya. Ternyata ini proses itu memang seperti yang sering kita dengar. Proses tidak mengkhianati hasil. Amin. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari ujung sampai ke ujung atas, dari ujung bawah tadi, sebetulnya ini adalah merupakan perjalanan karir yang Bapak kembangkan sendiri, perjuangkan sendiri, gitu kan? Yang sampai mulai tertatih-tatih sampai bisa berhasil itu. Siap. Intinya itu bayang-bayang kebesaran orang tua yang selama ini banyak orang selalu mengkaitkan, saya rasa itu hal yang normal. Siap. Ini mengkaitkan dengan kebesaran nama seorang Bapak Theo Sambuaga itu. Ya. Ternyata tidak banyak terbukti di sini. Jadi ini memang Bapak itu selalu dan satu konsisten sifatnya. Satu disiplin itu aja diterusin kan? Betul. Politik. Itu yang pertama. Kehebatan satu itu dari proses, dari istilahnya kalau dalam konteks Bapak secara pribadi, dari nobody menjadi somebody, ini kan satu perjuangan yang Bapak rintis sendiri itu. Ini yang perlu kita tekankan di sini Pak. Betul. Gitu loh. Jadi sebagai seorang tua Pak Theo itu ya sebagai orang tua memang nggak mungkin lah seorang Bapak Jerry Sambuaga itu dipisahkan dari seorang Bapak Theo Sambuaga, ini anak dan Bapak itu. Cuma dalam konteks perjalanan karir ini mungkin Bapak itu memiliki passion sendiri, yang perjuangan sendiri. Gitu. Dan yang kedua, kehebatan Bapak yang kalau dari ini, Bapak ini kan dari ranah politik ya studinya ya, disiplinnya politik. Terus akhirnya dipercaya untuk pegang ke bidang yang mengurusi perdagangan. Kira-kira tantangannya apa Pak? Ada dibanding dengan kiprah di politik Pak. Kalau politik mungkin Bapak antara teori dan praktik memang beda ya. Ada perbedaan antara politik secara teori dengan politikal praktis itu beda. Tapi itu saya rasa karena sudah punya background pendidikan politik, tentunya lebih kepada upaya untuk menyesuaikan aja. Tapi kalau yang ke perdagangan ini kan ibaratnya kan lompat ya Pak, lompat pagar. Lompat pagar, betul. Iya, kecuali kalau Bapak backgroundnya ekonomi mungkin nggak terlalu ada. Itu kira-kira tantangan apa terberat Pak? Ini untuk masuk ke dunia baru ini. Menarik nih, ini mungkin saya respon. Gue ingin respon yang pertama. Betul tadi yang Pak Konjen bilang ya. Ya itu keluarga politik ya. Dan saya pikir saya justru bangga ya punya Bapak yang memang aktif di politik ya. Pak Theo yang memberikan banyak bekal ya, tentunya pastilah. Dan tentunya memberikan banyak pengetahuan juga dan pengalaman, dan sharing pengalaman dan seterusnya. Dan memang ini tidak bisa dipisahkan, betul Pak Konjen, saya sepakat ya. Sampai kapanpun memang betul kan, saya akan selalu menjadi anak seorang politisi. Dan memang itu tidak bisa dipungkiri dan justru saya bangga dengan itu. Bahwa saya juga bisa memberikan pesan juga ya, bahwa kita kalau memang kita berjuang, bekerja dan proses seperti yang Pak Konjen sampaikan itu ya pasti akan bisa berhasil ya, selama kita tekuni dengan konsisten dan dengan maksimal dan serius. Dan tentunya itu menjadi salah satu motivasi juga ya kepada generasi muda, khususnya yang mungkin dari keluarga politik atau keluarga pengusaha atau siapapun. Karena kan lumrah saja, biasanya kan begitu, anak tentara, bapaknya tentara, anaknya pengen jadi tentara. Anak bapaknya dokter, pengen jadi dokter. Biasa-biasa aja itu. Tetapi itu harus ditekuni dengan serius kan, karena memang sebetulnya beban itu juga cukup ini ya, cukup terasa kan. Kalau anak politisi, bapaknya politisi, anaknya kalau jadi politisi dibilang karena bapaknya. Tapi kalau nggak jadi, bapaknya bisa, kenapa anaknya enggak? Jadi serba salah kan. Makanya bagi saya itu saya tidak musingkan. Saya pikir yang penting kita syukuri, tapi kita harus berproses ya secara maksimal, di mana kita bisa juga akhirnya memberikan bukti bang kalau memang ternyata kita bisa. Dan saya pikir itu perjalanan sesuatu yang berproses secara natural dan secara alami, dan kita sikapi dengan baik ya, selama itu kita bisa berproses dengan baik.
Dan yang kedua tadi Pak Konjen sampaikan, perdagangan betul Pak, itu memang hal yang berbeda ya. Tidak sama dengan apa yang kami geluti dulu sebelumnya sebagai anggota DPR RI di Komisi 1 misalnya ya. Komisi 1 kan kita tidak banyak bersinggungan dengan perdagangan sebenarnya, tapi kita banyak bersinggungan dengan hal-hal luar negeri ya, pertahanan, komunikasi, informatika dan intelijen, karena mitranya adalah itu. Dan saya melihat ada sedikit persamaan mungkin soal luar negeri misalnya, karena kan kebetulan kami banyak bertugas untuk memastikan perjanjian dagang itu selesai. Nah itu kan banyak berhubungan juga dengan kemitraan luar negeri, baik secara bilateral maupun juga secara regional, sehingga itu membuat pengalaman-pengalaman yang mungkin saya sempat dapatkan dulu membantu saya untuk bisa dealing dengan hal-hal yang sifatnya hubungan bilateral dan regional. Sehingga itu salah satu faktor ya. Tapi di luar itu tentu hal-halnya beda ya kan, tidak selalu sama. Dan saya juga terus terang ya banyak mendapatkan hal yang baru, dan saya juga begitu saya join di Kemendak sebagai Wamen ya banyak juga mendapatkan insights yang sangat luar biasa dari teman-teman birokrat di Kemendak ya, dan mereka hebat-hebat semua, the best and the brightest lah kalau boleh saya bilang ya. Dari mulai eselon 1-nya sampai eselon 4 dan staff dan seterusnya ya, saya banyak melihat ya, dan juga banyak mendengar ya, dan juga banyak boleh dibilang ya sekaligus juga belajar hal baru ya sebetulnya yang bisa kita ini. Tetapi pada ujungnya, pada intinya ini adalah sebuah manajemen ya kan. Kami di posisi Wamen ya, dan juga mungkin di posisi menteri kan, itu kan posisi jabatan politik ya, jabatan politik yang pada prinsipnya itu kan banyak bersinggungan dengan bagaimana mengelola kementerian ya, dan juga memastikan kementerian ini berjalan secara efektif ya, dan juga tentunya berjalan secara profesional. Sehingga hal-halnya mungkin ya bersifat bagaimana kita bisa mengorganize itu ya. Karena memang yang namanya posisi jabatan politik seperti menteri, wamen ya, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati ya, dan seterusnya, itu kan mereka tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak mengurusi hal-hal yang sangat teknis gitu. Para birokrat inilah yang sangat menguasai hal teknis. Nah, pada posisi jabatan politik itu lebih banyak melihat, mendengar, mengobservasi dan mengambil keputusan. Keputusan terhadap apa yang memang sudah dikaji dan diobservasi secara mendalam, dan kita harus decisive. Nah, itu tantangannya. Nah, tapi tentu dengan posisi seperti itu kita juga dituntut harus mengerti permasalahan. Nah, oleh karena itu ini saya katakan, dari para birokrat kita ini luar biasa dalam memberikan masukan ya, dan kita berdiskusi ya, dan kita juga bersama-sama dengan mereka untuk membahas dan seterusnya. Yang pada akhirnya tentu kita juga mendengar arahan Bapak Presiden apa yang harus dilakukan, karena sesuai dengan Bapak Presiden bilang, visi misi menteri itu tidak ada, adanya visi misi Presiden. Kami itu menerjemahkan visi misi beliau dan melaksanakan arahan Pak Jokowi dan juga Pak Ma'ruf untuk bisa diimplementasikan dalam kebijakan, dalam keputusan dan seterusnya. Dan ini semua adalah sebuah rangkaian yang sistematis ya, dan organized itu, dan integrated, sehingga ini kerja tim sebetulnya. Oleh karena itu saya bersyukur di Kementerian Perdagangan ini timnya bagus ya, para birokrat ASN-nya luar biasa, dan kita selalu akan bisa dalam posisi bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat ya untuk setiap kebijakan yang diambil ya. Tentunya ini semua sekaligus ingin memberikan pesan bahwa ini tidak bisa kerja sendiri ya, ini adalah kerja kolektif sebetulnya. Ya kan, kerja kolektif, kerja yang memang membutuhkan teamwork ya, dan sehingga kita dalam posisi sebagai pimpinan menteri ataupun wamen itu banyak harus mengambil keputusan yang tepat ya. Dan itulah memang posisi politik, jabatan politik seperti itu ya kan, dan multi background sebetulnya kan tidak selalu misalnya ya saya contoh sebagai saya wamen perdagangan ya, tidak selalu wamendak ini ya harus backgroundnya adalah perdagangan ya kan. Sama saya contoh Menteri Kesehatan, apakah beliau backgroundnya kesehatan, fisika nuklir kan ya, tapi kan manajemen ya kan, bagaimana memanage ya kan. Lalu banyak hal seperti itu ya, itu yang ingin membuktikan bahwa
manajemen itulah diperlukan ya, dengan melibatkan dan juga mendengar dan juga memastikan masukan-masukan dari seluruh tim ini berjalan dengan baik, karena pada ujungnya ya posisi jabatan politik dan pimpinan itu sekali lagi adalah harus melibatkan dan juga mendengar dan mengambil keputusan yang pas ya. Sehingga tidak harus dari multidisiplinary yang sama sebetulnya. Karena kalau mau harus selalu sama ya apa gunanya birokrat yang sedemikian banyak ya, ada 3.000-4.000 orang yang secara profesional setiap hari berkelut di bidangnya, dan tentunya mereka semua ini membutuhkan pimpinan yang pas untuk mengorganisasi itu. Nah, ini saling melengkapi dari sisi manajemen dan juga dari sisi profesionalitas, dan tentunya juga dari sisi politik. Karena jangan lupa yang namanya menteri dan wamen dan yang tadi itu adalah jabatan politik, dan harus mendengar juga masukan-masukan politik dari masyarakat ya, karena yang namanya posisi jabatan politik ya seperti menteri wamen dan juga elected officials itu kan harus mendengar realita, tidak bisa cukup hanya profesional tapi harus politis, karena ini bersangkutan dengan masyarakat. Kebijakan-kebijakan kementerian itu kan tidak bisa 100% hanya mendengar masukan expert atau masukan birokrat atau masukan profesional, harus mendengar masukan rakyat. Kenapa? Karena contoh, semua kementerian saya pikir ya, masuk Kementerian Perdagangan, kita bicara soal apa? Harga bahan pokok ya, pasar rakyat ya. Kita bicara soal SRG, sistem resiko gudang. Kita bicara soal perdagangan internasional, kita bicara soal bahan komoditas, kita bicara soal ekspor impor. Itu kan semua bersinggungan dengan masyarakat, bersinggungan dengan para pedagang, bersinggungan dengan para pengusaha, bersinggungan dengan para importir dan eksportir yang adalah masyarakat. Sehingga kita tidak bisa hanya serta-merta, oh ya kita strict saklek, oke, masukannya hanya melibatkan kaum profesional, tidak bisa, tapi masyarakat. Untuk inilah konsep sebetulnya yang saya juga pelajari di ilmu politik, bahwa yang namanya elected officials, jabatan politik yang di-appoint dari elected officials seperti menteri dan wamen itu memang membutuhkan banyak sekali aspirasi ya, dan disitulah kita ini para politisi harus melihat dan memanage itu secara tepat ya. Jadi imbang antara sisi profesionalitasnya, sisi politisnya, dan tentunya adalah bagaimana mengelola ini dalam sebuah kombinasi yang pas sehingga kebijakan yang dikeluarkan itu juga tepat gitu. Ya karena ada satu Pak, memang situasi Bapak waktu jabat termasuk anggota kabinet yang lain itu berbeda dengan situasi sebelum pandemi kan. Betul. Bapak diangkat terus nggak lama setelah itu masuk situasi pandemi. Betul. Yang akhirnya membuat sesuatu yang normal. Betul. Jadi berjalan tidak seperti biasanya. Iya. Itu gimana menyiasatinya? Itu permasalahan bersama itu. Itu dia. Itu common challenge untuk seluruh betul bangsa. Sekali, itu. Untuk seluruh bangsa. Iya, betul sekali Pak Konja. Iya. Jadi saya ingat betul ya. Saya dilantik itu kan 25 Oktober 2019. Iya. Pandemi itu bulan Maret 2020 ya kan. Iya. Di mana kita semua ya tentu kaget lah ya, betul tadi Pak Konja, tidak hanya Indonesia tapi kurang lebih 200 negara seluruh dunia ini kan menghadapi pandemi COVID-19 yang penyakitnya juga kita nggak tahu gimana. Pada awalnya kita kan semua bingung ya kan, gimana cara menyelesaikannya, solusinya apa, vaksinnya belum ada pada saat itu kan, lalu kita serba dalam sebuah situasi yang harus beradaptasi secara cepat seperti itu. Nah tetapi saya ingin sampaikan di sini Pak Konjen, untungnya puji Tuhan alhamdulillah ya, saya berpendapat dan saya yakin dan percaya dan saya yakin kita semua juga sepakat ya, kebijakan pemerintah ya dalam mengatasi pandemi COVID-19 itu berhasil ya. Mengapa saya katakan begitu? Karena bisa dilihat ya, pertama ya, dari bagaimana penerapan PSBB ya. Kita tidak menyebutnya lockdown ya, tapi PPKM dan seterusnya, yang membalance out antara kesehatan dan aktivitas masyarakat. Menurut saya itu tepat ya. Nggak bisa kita total lockdown, nggak bisa. Tapi kita juga nggak bisa terlalu loose, juga tidak bisa gitu. Tapi Bapak Presiden dan Pak Wapres dan seluruh jajaran ini bisa memformulasikan kebijakan yang tepat sehingga ya, kesehatan masyarakat tetap secara umum ya tetap terjaga. Terbukti dengan apa? Contohnya kita bisa lihat sekarang ini kasus COVID-19 yang sudah menurun lumayan drastis. Pemenuhan vaksin ya yang sampai per hari ini sekarang September 2021 itu sudah 100 juta lebih kira-kira dosis 1 dan 2. Kita diharapkan Desember 2021 ini kita sudah herd immunity.
itu tidak gampang loh mengelola distribusi vaksin itu, ya kan? Lalu di saat yang sama aktivitas masyarakat juga kita akomodir, ya, dengan cara misalnya tetap ada misalnya hal-hal yang simpel dari mulai berdagang di pasar rakyat, ya kan? Lalu mungkin mal-mal sekarang sudah ada buka dengan protokol kesehatan yang pas, ya, malah jadi salah satu syarat. Contoh misalnya kalau kita masuk mall atau kita salah satunya adalah menunjukkan harus divaksin, ya kan, dan seterusnya. Saya pikir ini sebuah hal yang menurut saya ini cukup berhasil, ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, saya tidak perlu sebut negara-negara lain yang mungkin kapasitasnya sama dan jumlah penduduknya sama dan juga mungkin karakteristiknya sama. Indonesia ini termasuk berhasil menurut saya karena bisa dilihat loh, itu 270 juta penduduk. Betul. Pak Konjen, itu tidak mudah loh mengelola itu, dan kita bukan produsen vaksin. Jadi kalau mau dibandingkan misalnya dengan Amerika yang adalah produsen, ya itu juga tinggal apple to apple. Betul. Tapi dengan 270 juta penduduk dengan karakteristik yang sangat plural dan multicultural dan juga majemuk, ya kan. Dan kita jangan lupa negara kepulauan. Ya. Distribusinya juga tidak gampang, Pak. Lebih sulit pastinya, kan. Dan apalagi infrastruktur kita mungkin ya belum ini Amerika Serikat, tapi kita berjuang untuk itu dan berhasil sekitar 100 juta, Pak Konjen. Itu menurut saya itu sesuatu yang kita sangat pegang teguh dan kita harapkan ini bisa membantu masyarakat. Lalu dari sisi perdagangan saya ingin sampaikan ke Pak Konjen, ya, dari kami di Kemendak. Per bulan Agustus 2021, data terakhir yang kami terima dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang kredibel, independen, dan objektif dan juga itu valid, neraca perdagangan kita, Pak Konjen, itu surplus, ya. Yang artinya ekspor kita lebih besar daripada impor kita, di angka 19,17 miliar US dollar. Total, Pak. Iya. Surplusnya berapa? Surplusnya itu di bulan ini sendiri 4,74 sekian miliar. Besar, ya? Tapi dari Januari sampai dengan Agustus 2021 data terakhir, ini kan September, mungkin bulan depan baru ada data September, tapi per Agustus itu 19,17 miliar. Besar. Itu tertinggi, Pak Konjen, semenjak 10 tahun terakhir, semenjak tahun 2011. Artinya pada saat normal tuh ya? Pada saat normal, pada saat itu kan. Sekarang kita pandemi tetap bisa mencapai itu. Neraca perdagangan tertinggi semenjak tahun 2011, 19,17 miliar US dollar. Artinya ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan juga Pak Wapres yang mengamanatkan kepada kami di Kemendak melalui Pak Menteri saya dan jajaran untuk memastikan neraca perdagangan kita surplus, dan itu terjadi. Tapi saya ingin katakan ini tidak hanya kerja keras Kemendak, seluruh pihak lah, seluruh ini saling membantu dan mensupport dalam rangka untuk mencapai neraca perdagangan yang surplus tersebut. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan demikian. Neraca perdagangan yang surplus, angka vaksinasi yang 100 juta, ya kan? Lalu bagaimana kita juga bisa melihat sekarang di beberapa daerah di Indonesia itu sudah turun level dari PPKM 4, dari 3, ada yang 2, bahkan ada yang 1, ya kan? Artinya ini kan data konkret, ya, yang kuantitatif yang menunjukkan bahwa datanya ini real. Ya. Penurunan sudah jelas, vaksinnya sudah 100 juta lebih, neraca perdagangan sudah 19,17 miliar US dan seterusnya. Artinya saya ingin sampaikan ini tentu kita syukuri bersama, tetapi kita tetap tidak boleh lengah, ya, tetap harus waspada dan tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Karena begini, Pak, banyak yang bilang udah vaksin ya 2 kali dosis. Tapi apakah itu jaminan kita nggak juga, ya, tetap kita harus pakai masker, ya, cuci tangan, pakai hand sanitizer, jauh dari kerumunan, menjaga mobilitas dan seterusnya. Dan kami juga melakukan terobosan, Pak Konjen, untuk bagaimana memastikan vaksin itu dilakukan ke masyarakat. Karena saya keliling daerah, Pak Konjen, kami kan biasa melihat pasar rakyat, lalu melihat Cesi Gudang, seluruh daerah di Indonesia. Yang kita lihat ada juga beberapa masyarakat masih agak sedikit khawatir dengan vaksin kan, agak sedikit cemas gitu. Nah, kami juga melakukan terobosan-terobosan gimana caranya supaya masyarakat nih jangan ragu-ragu dengan vaksin, ya, tapi menerima vaksin, ya. Nah, sebagai contoh, ya, salah satunya pada saat itu kami saya mengusulkan kepada teman-teman pelaku usaha khususnya e-commerce pada saat itu, buat mereka-mereka yang belanja online misalnya. Di marketplace di Indonesia, di Tokopedia, di Blibli, di Shopee atau mungkin di tempat-tempat lain, supaya mereka semangat untuk vaksin nih, Pak. Ya, waktu itu saya punya ide, oke, kalau yang sudah vaksin kan dapat nomor kita kan, sertifikat, ya kan, 2 kali khususnya, ya. Saya usulkan, teman-teman marketplace, saya pergi rapat pas itu, gimana kalau kita terapkan mereka yang sudah punya vaksin, masukkan itu nomor vaksinnya ke platform marketplace, begitu dimasukkan, ya.
bisa dapat diskon Iya. atau cashback Untuk dorong. untuk mendorong masyarakat semangat vaksin. Iya. Saya cukup yakin itu bisa efektif. Kenapa? Karena sekarang Pak di kota-kota besar ya, di Jakarta khususnya di Indonesia, itu orang jadi semangat vaksin. Kenapa? Karena salah satu syarat masuk mall. Masuk mall ya. Ya kan, wah pengen masuk mall kita vaksin dulu. Betul. Ya, artinya ini kan ada apa namanya ide-ide yang mungkin kreatif, yang mungkin bisa persuasif untuk ngajak masyarakat untuk vaksin. mendorong. Karena kalau cara-cara yang paksaan represif kan itu kadang-kadang kurang ya. Tapi kalau cara-cara yang mungkin mengajak, persuasif, apalagi dengan memberikan insentif seperti itu, saya yakin itu bisa. Dan terbukti yang sekarang banyak. Kenapa? Salah satunya saya sempat tanya, kenapa orang jadi semangat? Karena salah satunya adalah syarat masuk mall. Dan sekarang mall kan udah bisa dilihat. Setiap kali kita masuk mall, kita harus scan, ya kan? Aplikasi Peduli Lindungi kan kita lihat apakah sudah vaksin belum. Dan itu juga salah satu barometer dan juga parameter bagaimana kita masyarakat juga mengajak orang sama-sama menjaga protokol kesehatan. Karena Bapak Presiden sampaikan secara konsisten dan berkali-kali bahwa protokol kesehatan itu utama. Nggak bisa kita, walaupun sudah vaksin tetap kita jaga dan kita aplikasikan dalam keseharian kehidupan kita sehari-hari. Dan saya pikir itu contoh ya bagaimana tadi Pak Konjen tanyakan di awal situasi yang tidak biasa ini, tapi kita tetap mampu Pak Konjen. Bahkan melebihi soal neraca perdagangan. Pada sebelum sebelum pandemi. Nah, saya pikir itu yang kita ingin sampaikan dalam kesempatan ini dan juga kepada masyarakat. Ya, artinya ini sebuah hal yang memang fakta, data, ya. Itu data juga BPS yang merilis, badan independen yang objektif dan juga yang valid dan tentunya objektif ya. Sehingga saya pikir ini perlu diteruskan kepada publik bahwa ya udah kita optimis, kita yakin dan percaya kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik. Kita bisa ya. Ya karena memang seperti yang Bapak Wamendak sampaikan tadi terkait masalah penanganan pandemi di negara kita yang juga belum pernah menerapkan lockdown. Sebetulnya New York dan Indonesia itu sama Pak. Proses awal mulai COVID-nya. Jadi pada saat Andrew Cuomo itu mengumumkan ada satu orang di Manhattan yang terpapar positif COVID, itu bersamaan waktunya dengan Pak Jokowi mengumumkan 2 orang kita yang di Depok. Oh iya betul. Sama itu. Sama startingnya. Startingnya. Iya. Bulan Maret kan kalau nggak salah itu. Maret tanggal 2 itu. Betul. Tanggal 2 di sini, tanggal 1 di Indonesia. Itu karena beda waktu kan. Tapi bersamaan itu. Sama. Nah, cuma yang bedakan Indonesia itu agak perkembangannya itu relatif stabil, jumlah korbannya nggak terlalu banyak. Lalu di New York langsung drop itu kan, sampai puncaknya itu akhirnya menjadi salah satu epicenter terburuk pandemi di New York ini. Namun sama, New York juga belum pernah menerapkan lockdown. Jadi New York menggunakan istilah New York on pause. Itu. Jadi bukan lockdown itu, kayak PPKM lah. PPKM ya. Itu PPKM atau dulu PSBB itu. Jadi sebetulnya banyak kemiripan itu. Ini memang betul Pak, ini selamat itu atas kinerja Kementerian Perdagangan yang berhasil bisa minimal bukan hanya menyenangkan hati pimpinan Presiden dalam konteks ini, namun juga bisa menyenangkan dan sekaligus menyemangati para masyarakat kita, khususnya kalangan dunia usaha, untuk bisa optimis menatap bahwa pandemi ini tantangan, tapi di balik tantangan itu ada peluang. Ini yang sebetulnya yang perlu diketahui oleh para warga kita ini. Betul, dan tadi saya sepakat juga Pak Konjen, peluang ya. Artinya begini, saya juga ingin menambahkan di tengah pandemi COVID-19 ini salah satu yang menjadi peluang karena mungkin kan masyarakat susah bermobilitas, susah mungkin secara fisik melakukan aktivitas ya. Salah satunya adalah dengan digitalisasi Pak Konjen. Nah, itu kami kebetulan di Kementerian Perdagangan itu banyak melakukan program-program digitalisasi untuk banyak sektor. Contohnya misalnya digitalisasi pasar. Di pasar rakyat Pak Konjen, kita juga berusaha untuk memastikan digitalisasi ini teraplikasi dengan baik. Contoh misalnya, untuk pembayaran, ya kita mencoba untuk men-encourage para pedagang pasar, ya untuk melakukan transaksinya pembayaran itu secara online, cashless, ya, cashless. Nah, sebagai contoh, waktu itu berapa kali kami meninjau pasar, kami mencoba meng-apply ini di lapak-lapak di para pedagang untuk menggandengkan dengan platform e-wallet dan juga Bank Indonesia dengan menggunakan KRIS ya, KRIS Quick Response Indonesian Standard. Dan itu pertama ya, lebih praktis, lebih cepat ya kan. Dan kedua, di tengah pandemi COVID-19 ini kan kita juga mengurangi kontak fisik. Itu kita tidak perlu kontak fisik, kita cukup men-scan seperti itu dan transaksinya itu terdeliver tidak sampai 5 detik Pak. Dan itu bagus untuk para pedagang karena juga tidak lewat pihak ketiga tapi langsung dari pembeli ke penjual.
Dan ini juga sekaligus ingin memberikan kondisi yang baik juga kepada para pedagang di pasar rakyat sehingga mereka terjaga juga secara protokol kesehatannya. Dan ini kita coba terapkan juga di pasar-pasar lain dengan melakukan cashless payment ya. Jadi ini semua bisa memberikan kondisi yang aman dan nyaman ya. Dan kedua kalau kita misalnya bayar pakai cash ya itu kan ada kemungkinan kontak fisik dengan kita bersentuhan dan lain-lain, iya kan, duitnya dan segala macam. Dan juga yang berikutnya kalau misalnya kita bayar misalnya contoh 75.000 belanjaan, kita kasih uang 100, nggak ada kembalian misalnya, dia harus misalnya ya mesti cari dulu uang di pedagang lain atau mungkin ditukar sama belanjaan. Nah, tapi kalau kita dengan pakai itu tinggal cukup tekan ini sesuai dengan jumlah dan juga harganya, langsung transfer dari pembeli ke penjual. Saya pikir ini bagus ya. Dan juga kita selain digitalisasi pasar rakyat, kita juga tentunya memastikan ya e-commerce yang tadi saya sebutkan ya itu bisa dilihat datanya selama pandemi itu hampir semua lah ya masyarakat khususnya ya di kota-kota besar ya memang infrastruktur sudah baik, internet sudah baik, itu banyak menggunakan e-commerce untuk transaksi mereka ya untuk belanja dan seterusnya. Makanya dihubungkan dengan tadi program yang kami sempat sebutkan bagaimana mengencourage orang untuk yang belum vaksin supaya vaksin dengan cara memberikan insentif dan cashback. Kita juga ada bekerja sama dengan Hipindo ya dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Tagline-nya ayo belanja, ayo vaksin, ayo sehat. Ya kan? Betul. Jadi secara ininya sehat. Bisa masuk. Perdagangannya juga terupgrade, jalan ya, tidak stop ya. Dan juga membalance antara kesehatan dan perdagangan, dan tentunya ini juga bisa semakin menggairahkan aktivitas masyarakat ya secara virtual ya dan juga secara digital, dan juga tentunya bisa membawa kita ke keadaan lebih baik gitu. Ya memang sebetulnya kalau masalah era digitalisasi itu memang nggak bisa kita hindari Pak. Bahkan kita harus masuk ke dalamnya. Kalau enggak kita akan tergilas tuh. Betul. Kalau istilah mudahnya mungkin tertinggal, tapi lebih parah lagi itu tergilas oleh era ini. Karena apa? Karena ketidakmampuan kita untuk bisa beradaptasi dengan situasi baru. Memang sudah saatnya kita beradaptasi. Ya mungkin sebagai informasi untuk Pak Menteri, kami sendiri juga mengembangkan digitalisasi Pak untuk pelayanan kami, juga dalam konteks bantuan. Dalam konteks pandemi kan kita bantu Pak. Jadi di wilayah kami itu ada 2 korban pandemi Pak. Satu mereka yang terpapar COVID virusnya, itu kita kasih bantuan sesuai kebutuhan dia. Lah satu lagi yang terpapar secara ekonomi akibat pandemi. Dari yang tadinya kerja jadi nggak kerja. Betul. Karena kena layoff. Lah itu kami membuat Bapak kerja dengan teman-teman Columbia. Ada adik kita di Columbia yang jurusan IT. Ya. Nah, kita bentuk marketplace Pak. Jadi kita bentuk marketplace untuk 15 negara bagian kita. Semua profesi ini. Ada restoran Bapak, terus ada groceries, terus ada yang jualan untuk merchandise, handicraft. Nah, ini juga ada services. Nah, services kalau kita lihat di sini Pak, kalau kita lihat intinya banyak Pak. Ada yang tukang pijat, spa ya. Sesuai kebutuhan, ada sopir semua. Guru les, semua kita bentuk ini untuk membantu mereka. Kita menyediakan lapak-lapak virtual. Toko-toko virtual untuk membantu mereka untuk bisa menghidupi diri sendiri dengan menjual jasa mereka. Dan ternyata berjalan efektif Pak. Luar biasa. Dan ini lebih sustain daripada bantuan yang sifatnya barang atau logistik atau duit. Nah, ini bantuan yang kita kerjasama dengan teman-teman permias dari Columbia University ini. Intinya kita membantu warga kita yang terdampak ekonomi karena pandemi. Itu kita tidak memberikan ikan, tapi kita memberikan kail. Supaya mereka bisa nyari ikan bisa dan mancing. Di luar pandemi pun sudah lewat, ini masih akan tetap Pak. Luar biasa. Ini luar biasa. Ini 15 negara bagian di wilayah kita itu semua bisa mengakses ini dan bisa menjual jasa mereka dan gratis Pak. Luar biasa. Kita nyediain ini proyek kemanusiaan penuh idealisme, ada adik mahasiswa itu idealisme ya. Kami juga sama, kami yang membiayai pengadaannya, mereka yang mengerjakan tanpa honor. Ini untuk mereka. Salut buat Pak Konjen ya. Ini kita buat Pak. Ini luar biasa. Ini artinya konkret ya di tengah ini bisa membantu melibatkan teman-teman mahasiswa di Columbia University dan KJRI memfasilitasi memberikan bantuan. Saya pikir ini apresiasi buat Pak Konjen dan sama jajaran. Dengan ini Pak, sebagai informasi Bapak, karena Bapak juga alumni keluarga besar Columbia. Kami bangun app itu mahal Bapak. Kalau kita bangun dalam skala melibatkan pelaku atau pengusaha app yang profesional, itu miliaran Bapak. Nah sebelum kesini saya ke Bu Risma di Surabaya. Bu Risma itu bisa bangun platform digital di kota Surabaya itu dengan sangat murah. Karena melibatkan teman-teman adik-adik IT mahasiswa kita. Mahasiswa IT yang di Surabaya itu. Di Surabaya. Iya. Jadi istilahnya ada uang lelah untuk mahasiswa. Ini pun sama Pak. Kita bangun app di sini, itu dengan teman-teman mahasiswa itu.
Siap. yang ada di Kolombia. Yang ada di dibangun. Kolombia juga. Mereka punya ilmunya, cuma belum punya bendera. Iya itu. Dan kualitasnya sama dengan mereka yang punya bendera, Bapak. Benar-benar. Nah, ini untuk menyiasati bahwa tidak mesti biaya itu menghambat kita untuk melakukan sesuatu. Ini luar biasa nih. Gitu. Kolombia juga ya. Memang Kolombia Pak. nih Loh, top di alumninya. I feel it, Pak. Iya siapa Kojen. Ini buktikan memang ya hebat ya. Berarti. Harus kita engage, Pak, Iya, untuk bersama. Iya, Itu bisa iya, menyiasati. bagus. Waduh, kita senang sebagai alumni Kolombia. Teman-teman Kolombia melakukan ini. Ya, luar Dua biasa. kerjasama, Pak. Satu dengan Kerjasama. app kita, satu dengan marketplace untuk bantu masyarakat kita yang terdampak ekonomi oleh pandemi. Ekonomi. Wilayah kita, Pak. 15 negara bagian, Pak, termasuk New 15, Hampshire. termasuk New Hampshire. New Hampshire, semua ada, Pak. Sehingga yang restoran semua masang di sini, Pak. Oke. Jadi mereka bisa langsung komunikasi antara pembeli dan penjual. Penjual difasilitasi oleh app tadi. App dengan gratis, Pak. Dengan gratis, Ini nggak ada biaya. proyek kemanusiaan, Ya. proyek untuk bantu. Luar biasa. Gitu ada Salut kita. buat Pak Konjen Dan berhasil, Kolombia. Pak. Betul. Itu karena semua perangkat itu anunya. Betul. Ya, jadi intinya Digitalisasi dengan semangat ya. Betul. dan networking dan kerjasama membangun kerjasama Ya. jalan, Pak. Dan peluang tadi juga kan di tengah pandemi COVID-19 melalui cara ini juga ya, Tantangan itu Tantangan. kita rubah untuk menjadi peluang. Nah, itu. cocok. Pak Konjen ini top. Nah, bukan. Pak, ini kembali ke Iya, Bapak iya. tadi kan Iya, kayaknya siap. sekarang sudah passionnya udah masuk ya di perdagangan, Pak. Perdagangan, ya. Lalu, kalau boleh milih nih, Pak, milih salah satu, Pak. Nggak boleh milih dua-duanya. Kalau disuruh milih, Pak, Iya. ini kan sudah menikmati bener dunia baru ini. Iya, iya. Politisi atau perdagangan, Pak? Atau bisnis? Waduh, ini susah nih ada Pak Adak di sini saya bingung. Iya, jawabnya. salah satu. Nah, kalau suruh milih. Iya, iya. Kalau kemarin saya juga pertanyaan yang sama untuk Pak Bahlil. Pak Bahlil, pengusaha Bahlil atau jawab apa dia? pengusaha atau menteri? Pengusaha. Dia. Nah, kalau ini bukan pengusaha sama menteri, tapi Bapak dengan dunia politisi, dan sekarang masuk ke dunia Perdagangan. bisnis lah, perdagangan bisnis aja. Kalau suruh milih salah satu, Bapak. Kalau suruh pilih ya. Iya, Kalau suruh salah pilih. satu. Saya pikir dua-duanya bagus, tapi kalau suruh pilih, Iya. saya pilih sebagai politisi. Kenapa? Karena dalam dunia politik itu multi background dan juga multi sektor dan juga multi aplikatif. Jadi bisa di mana aja. Contohnya saya sekarang sebagai politisi ditempatkan sebagai Wamendak. Artinya kita fleksibel gitu. Selama kita bisa menyesuaikan dan juga tentu mendeliver hal yang tepat dan baik. Jadi mungkin itu jawaban. Tapi saya ingin menyampaikan itu sama bagusnya. Tantangannya juga luar biasa. Dan perdagangan ini hebat, maksudnya bayangkan perdagangan Pak Konjen itu kan isunya dari harga cabai sampai ke WTO World Trade Organization, Sampai multilateral. ya kan, sampai ke kripto ya, sampai ke resi gudang, sampai ke banyak hal yang sifatnya itu sangat apa namanya multi sektor gitu kan, dan tidak bisa ditangani oleh satu kementerian sebetulnya, maksudnya melibatkan banyak hal Pak. Kayak contoh misalnya kalau kita ekspor impor pasti ada Kementerian Industrian, Kementerian Pertanian, ya kan, lalu kalau kita misalnya banyak berhubungan dengan BUMN dan seterusnya. Ini saya pikir luar biasa, kementerian yang sangat-sangat apa ya, ya boleh dibilang multi sektor ya, dan juga membutuhkan dukungan dari kementerian lembaga lain ya. Jadi sehingga ini tantangan yang luar biasa. Saya bersyukur lah, artinya diberikan kepercayaan ini untuk bisa melihat dan memberikan keputusan yang tepat ya. Tentunya ini banyak sekali dukungan dari seluruh pihak ya, dari mulai internal sendiri, dari Pak Menteri dan juga dari seluruh jajaran Kemendak ya, dan tentunya dari lintas KL. Iya, makanya Bapak nggak usah kecil hati, Pak. Penting, Pak. Penting. Gitu, Pak. Cuma kalau Penting. sebenarnya ya politisi. Ya itu kan ibarat milih, kalau dua harus milih itu kan seperti memilih sesuatu yang dilematis. Memilih ibarat makan buah si malakama. Iya betul. Nggak makan bapak mati, makan ibu mati, tapi harus pilih kan, Pak? Harus pilih. Dua-duanya berkorban. Nah, kalau dua-duanya berkorban tuh berarti harus pilih pengorbanan paling kecil. Betul. Nah, gitu, Pak. Kalau ini sih Pak, ini sih nggak berkorban, Oh, tapi bukan. ini sebenarnya lebih justru dengan jadi politisi bisa jadi apa namanya berkiprah di sektor perdagangan. Jadi tidak berkorban dengan perdagangan Pak Anak, ya. Jadi tetap perdagangannya kita keep, kita jaga, dan tetap kita bantu dan support. Oke, ya mantap Pak. Kita tercerahkan hari ini. Iya, Saya rasa para pemirsa KJRI New York TV pasti juga merasakan yang sama, sangat tercerahkan. Siap. Pak, ini sebagai sebelum menutup Pak, mungkin ada pesan kesan Pak, pesan-pesan untuk ini adik-adik kita yang masih generasi muda Masyarakat, yang ini, kan mereka ini ke depan mereka yang akan Betul. mengganti kami-kami yang sudah Betul. mendekati usia ujur ini. Kira-kira apa Pak yang perlu disampaikan? Karena Baik. terus terang memang pandemi ini kan situasi virusnya nggak akan pernah hilang, kan? Akan selalu ada.
Nah, sementara kehidupan harus tetap jalan kan, Pak? Betul. Gitu lah. Betul. Gitu. Dan kira-kira termasuk kehidupan pribadi mereka. Betul. Lah untuk bisa menjadi ya minimal mereka itu bisa menjadi seorang sosok seperti Bapak Jerry Sambuaga, intinya gitu, yang berhasil melewati banyak liku-liku kehidupan, tapi dengan berakhir kalau dalam konteks Islam itu husnul khotimah, Pak. Oh, siap. Nah, itu mungkin monggo Pak, silakan disampaikan. Baik. Oke. Jadi mungkin pertama ya, mungkin ya sharing-sharing lah ya kepada teman-teman generasi muda ya khususnya ya. Saya selalu berpegang pada prinsip bahwa kita harus selalu bersyukur. Itu yang paling utama. Kita bersyukur atas segala hal yang kita terima dan kita miliki gitu ya. Ya tentunya ini pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dan tentunya kita tidak boleh sia-siakan. Artinya ketika kita sudah diberikan atas apapun yang kita miliki, jangan pernah berhenti bersyukur. Karena dengan bersyukur tuh kita bisa memiliki rasa sense of having dan sense of belonging yang baik menurut saya, sehingga kita akan bisa selalu melihat keadaan itu secara lebih proporsional ya. Jadi kalau kita awali dengan syukur itu pasti positif gitu. Tapi kalau ngeluh ya, lalu berprasangka, lalu itu nanti turunannya bisa kurang bagus ya, bisa ada kebencian, lalu ada sifat iri atau dengki dan seterusnya yang bisa membuat kadang-kadang menjadi lebih destruktif ya. Tapi kalau kita awali dengan syukur ya, itu pasti akan pemikiran lebih positif, lebih jernih ya, bahkan lebih rasional, sehingga kita bisa memulai satu dengan lebih baik gitu. Lalu yang kedua mungkin saya ingin sampaikan, jangan pernah stop percaya dengan namanya proses ya. Kita harus tetap percaya dengan proses, karena proses itu yang menentukan kita seperti apa dan kita bisa seperti apa ya kan. Bagi saya pribadi, etis pengalaman saya pribadi, karena proses itu seperti tadi Pak Konjen bilang, tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu kan. Karena berproses itu ada seninya juga, dan berproses itu memang hal yang harus dijalankan. Nah, kebanyakan kan generasi muda ya, mungkin tidak semua, tapi ada mungkin yang pengennya cepet-cepet, instan ya, tidak berproses ya. Ya mungkin untuk sebagian kalangan oke-oke aja, sah-sah saja. Tapi at least bagi saya pribadi, saya menikmati proses itu, menjalani proses itu dengan bersyukur ya, dan juga menjalani proses itu dengan maksimal dan disiplin ya. Karena bagi saya ya berproses itu harus serius gitu kan. All out lah, jangan tanggung-tanggung ya kan. Apalagi sekarang kompetisi kan makin ketat ya. Kompetisi kan bukan lagi antar sesama masyarakat di satu negara, tapi kan sekarang udah global, lintas kawasan ya kan. Apalagi sekarang dunia ini dengan adanya teknologi internet dan sebagainya kan akan semakin sempit kan. Jadi persaingan itu akan semakin rigid ya, jadi artinya jangan kita sia-siakan, kita harus kompetitif lah ya, tetap dengan nuansa kompetisi yang sehat tentunya, tapi berproses dengan baik ya. Dan yang ketiga mungkin juga ingin saya sharing juga ke teman-teman ya kita ini memaknai segala sesuatunya secara lebih lebih inklusif gitu ya. Mungkin inklusif ini penting ya di tengah mungkin banyak sekali fenomena-fenomena yang mungkin menuntut adanya eksklusivitas ya, baik itu dari sisi background atau sisi suku, agama, ras dan lain-lain ya. Saya pikir kita sebagai anak bangsa, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, itu harus melihat keberagaman yang kita punya itu sebagai aset dan sebagai faktor yang mempersatukan kita. Jadi jangan berpikir wah ini berbeda terus jadi jelek. Menurut saya itu ada gejala-gejala seperti itu kan ya, mungkin di beberapa kalangan ya. Saya berharap itu tidak berkembang ke arah yang lebih signifikan. Tapi maksud saya justru kita harus tunjukkan ya, Indonesia ini luas Pak Konjen kan, tidak hanya cuma di Jabodetabek, tetapi dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua, Miangas sampai Pulau Rote. Dan semakin kita sering berinteraksi dan melihat mereka, itu semakin kita bisa lebih terbuka dan semakin kita bisa inklusif dan mengedepankan toleransi ya kan, lalu pemahaman akan keberagaman ya. Betul. Dan tentunya ini dibutuhkan. Kenapa? Karena kita bangsa besar Pak. Betul. Kita heterogen gitu ya. Kita tidak cuma dari satu suku atau agama atau ras atau etnis saja, tapi memang multicultural,
multi background dan seterusnya. Nah, sehingga itu harus kita pegang teguh sesuai dengan semboyan kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya pikir ini keunikan kita yang kita harus juga tunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia ini luar biasa, 270 juta penduduk, terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, etnis dan golongan dan seterusnya yang bisa mempersatukan kita dan kita kelola dengan baik ya. Dan itu adalah salah satu aset dan kekayaan kita yang kita harus tunjukkan. Sehingga tidak ada rasa-rasa eksklusivitas yang kadang-kadang terlalu berlebihan, terlalu sempit. Oh, merasa karena dia golongan ini, suku ini, terus jadi dia tidak mau dengan yang lain. Nah, itu saya pikir itu yang kita harus hindari. Dan generasi muda, saya pikir perlu menanamkan itu, ya. Kita semua lah, saya pikir ya. Tetapi dan itu juga sesuai dengan semangat founding fathers kita, ya, yang secara konsensus ya, tokoh bangsa kita kan menanamkan bahwa kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia itu harus bersatu dengan segala keberagaman yang ada. Nah, ini penting saya pikir ya untuk generasi muda kita dan seluruh generasi ya, milenial maupun yang juga senior ya, untuk bersama-sama kita bersatu dalam kebingkaian yang kebinekaan ini sehingga kita kuat sebagai bangsa dan negara. Dan mungkin yang keempat saya juga ingin menyampaikan pesan sharing juga ya kepada teman-teman generasi muda bahwa kita kan sekarang pemerintah ini kan punya program ya, Bangga Buatan Indonesia ya. Lakukanlah itu ya kan. Terapkanlah itu dan aplikasikanlah itu. Artinya sebagai bagian dari rasa kecintaan kita terhadap produk, ya kan. Dan itu kedepannya bagus dari sisi perdagangan ya, untuk ekspor, Pak Konjen, ya kan. Dan kita jangan cuma bangga, tapi kita praktikkan, kita gunakan, kita beli itu produk, kita pakai itu barang. Ya, contoh kayak hari ini kan, Pak Konjen dan saya, kan kita sama-sama pakai batik, ya kan. Ini 100% made in Indonesia, ya kan. Dan ini beli langsung dari pengrajin saya ya. Juga keberpihakan kepada para pengrajin ya. Jadi kita pakai, kita banggakan produk-produk kita ya, berkualitas dan potensial juga untuk produk ekspor. Lalu saya izin kasih lihat ini sepatu yang saya pakai Pak Konjen. Nah, ini saya izin boleh kasih lihat. Sepatu yang saya pakai ini kebetulan Pak Konjen ya. Ini di kamera ya. Ini sepatu jika collection ini. Ini buatan apa? Ini buatan Jawa Barat ya. Buatan salah satu di kota di Jawa Barat. 100% made in Indonesia, Pak Konjen. Bahannya juga bagus, kulit ya, bisa dipakai kesempatan informal maupun formal, outdoor maupun indoor dan nyaman di kaki. Dan ini namanya Noble In, bisa dicek nanti di media sosial. Yang warna ini Pak Konjen, yang khusus yang ini karena ini saya beli dari orangnya langsung dan yang jual suka saya pakai. Khusus yang item ini warna ini namanya Jerry Sambuaga Pak. Oh gitu. Jadi sesuai dengan nama saya. Jadi brand ya? Jadi brand itu. Ya, walaupun ini ya belum banyak ya. Tapi, luar biasa itu. Ya, ini 100% Indonesia kan. Benar. Celana yang saya pakai juga Pak Konjen. Semua. Ini juga namanya Erigo. Erigo mungkin tahu. Itu kemarin tampil di sini. Di sini kan? Tampil di sini. Di New York Fashion Week. Udah produk ekspor kan Pak? Iya. Itu dia made in Indonesia. Artinya ini kan sebuah hal yang kita sadari bahwa banyak produk Indonesia yang bagus ya Pak. Ya. Dan saya pikir Pak Konjen udah sangat aktif dan masif mempopulerkan produk kita. Nah ini penting buat teman-teman generasi muda karena bisa menanamkan rasa bangga itu selain juga dengan bangga, tapi kita pakai, kita beli, kita gunakan, kita konsumsi, ya kan. Lalu ini tas yang saya pakai, tas yang saya suka buat nyimpen dompet apa segala macam. Ini namanya Carga. Saya beli di Bali. Dalam negeri juga? Dalam negeri. Carga ini bentuknya mungkin ada yang bilang kayak produk luar, bukan, tapi ini Carga nih, Carga ini. Ada tulisannya Carga. Carga ini asli dari Bali. Harganya juga murah meriah, ya kan. Kulit juga bagus ya. Dan ini bisa buat nyimpan macam-macam, ya kan. Dan ini selain itu saya juga mau kasih tunjuk nih Pak Konjen nih. Saya bawa ada lagi selain itu Pak. Saya kebetulan bawa di sini. Nah ini Pak Konjen. Saya waktu itu, saya bawa hand sanitizer saya kemana-mana. Itu dalam negeri juga? Nah, sebenarnya ini Wardah. Oh iya Wardah. Iya. Wardah 100% Indonesia. Betul. Jadi kalau kita mau ini tinggal pakai ini. Nah, artinya ini semua ya produk Indonesia yang kita bangga dan kita pakai, kita aplikasikan. Dan kalau kita dari mindset kita merasa memang produk Indonesia bagus dan berkualitas, itu pasti akan bagus Pak. Karena saya suka lihat Amerika ya contohnya Pak. Selalu bilang the best country in the world, New York City is the best city in the world, ya kan. Karena mereka merasa dari dalam dirinya, mereka the best. Berawal dari mindset. Nah kalau kita merasa produk kita the best, batik kita the best, pasti akan jadi the best. The best. Karena berawal dari kita. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi. Jadi artinya Pak Konjen, ini kita senang. Saya juga ingin mengapresiasi Pak Konjen dalam kesempatan ini. Terima kasih karena kenapa? Tadi sebelum dari podcast ini ya Pak, kita lihat
kopi dangdut tadi. Pak Konjen begitu masif mempromosikan kopi kita ya sebagai bagian dari produk kita. Lalu ada musik tadi dangdut juga yang adalah bagian dari budaya kita. Dan tentunya ini semakin meng-attract para selain masyarakat ya, tapi juga mungkin para pedagang, pelaku usaha, investor dari berbagai macam negara ya. Dan saya ingin sampaikan, saya belum lihat di perwakilan luar negeri lain, baru di New York ini ya. Jadi ini saya juga bangga bagian dari New Yorker juga dulu melihat KJRI ini sangat luar biasa dalam mempromosikan ya kebudayaan dan juga produk-produk kita. Iya, terima kasih Pak. Itu juga karena kebersamaan Pak semua. Dan saya rasa itu yang tadi yang perlu dicatat dari pernyataan Bapak tadi. Keberagaman itu bukan sesuatu yang jelek, Betul. tapi itu aset. Betul. Dan Amerika besar itu juga berangkat dari keberagaman. Siap. Namanya United States. United Iya. States. Dan ada satu persamaan dengan kita. Itu yang selalu kita ketekankan pada saat kami ketemu kolega kami di sini, Pak. Bahwa Amerika punya unity in diversity. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, betul. Yang maknanya sama. Sama betul. Nah, cuma ada yang membedakan apa? Kami lebih dulu. Itu dia. Karena betul. Bhinneka Tunggal Ika itu pada zaman Majapahit. Betul. Anda tahun 1700-an. Kita lebih dulu dari Jadi itu. sebetulnya filosof kita, negarawan kita tuh sudah luar biasa pemikirannya. Lah kita harus bangga dengan Betul, itu generasi betul, ini. betul, Kita betul bukan sekali. bangsa yang nggak bisa berpikir apa-apa. Iya. Ini luar biasa. Amerika sebelum berpikir, Iya. kita sudah duluan berpikir. Sudah duluan, Pak. betul. Bhinneka Tunggal Ika itu. Betul, betul. Iya. Luar biasa. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih, Ini Pak Konjen. Thank suatu you. hal yang sangat membanggakan kita semua. Sama-sama, Pak Dan Konjen. terutama para penonton kita di sini, pemirsa ya, podcast kisah, yang cukup banyak Bapak. Siap. Ya, dan terutama yang kalangan muda itu seperti yang dari Bapak Wamendak sampaikan, jangan pernah merasa malu untuk menjadi seorang Indonesia. Betul. Justru harus bangga. Betul. Dan Bapak ini simbol, ini dari atas sampai bawah semua produk Indonesia. Siap. Jadi saya bangga Pak dalam konteks ini. Kalau dulu tuh saya bangga Mandela Pak. Mandela tuh kemana-mana pakai batik. Iya, betul. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Cucunya ada di sini Bapak. Oh, oke. Waktu saya ke Madame Tussauds di London, itu juga ada patung lilin ya, Dan pakai batik. pakai batik. Iya. Jadi beliau itu orang negara yang bukan berasal dari dunia yang di mana batik berasal, tapi begitu bangga dengan batik. Dengan batik. Loh, kenapa kita yang Iya, betul. ini kok tidak bangga itu? Makanya di Afrika Selatan sekarang banyak baju batik di sana. Betul. Biarpun namanya di sana Mandela shirt, tapi batik kita itu. Batik kita. Motifnya semua. Saya rasa ini simbol Bapak ini seperti kastok berjalan yang sebagai alat promo produk kita. Produk Dan kita. ini tentunya sangat kita apresiasi Bapak. Dan ini kalau semua pejabat kita, negarawan kita mulai dari pusat sampai daerah, termasuk yang di perwakilan melakukan hal yang seperti ini, itu kebersamaan itu akan semakin memperkuat itu. Upaya promosi kita baik itu budayanya maupun produk-produk perdagangan. Siap. Ya, dan ini juga untuk teman-teman semua, kalau punya sesuatu keinginan jangan pernah berpikir setengah-setengah, Betul. majulah sejauh itu positif, karena dengan kita maju dengan keinginan kita, itu ada dua kemungkinan, bisa berhasil, bisa gagal. Tapi kalau kita berdiam di tempat tanpa melakukan apa-apa, hasilnya cuma satu yang bisa pasti kita akan terima, yaitu ketidakberhasilan. Betul. Demikian, terima kasih Bapak. Makasih banyak Pak Pak Mendak Konjen. untuk kunjungannya ini luar biasa, kehormatan luar biasa. bagi kami. Senang banget kita bisa ada di podcast. Kemudian nanti Ya. sesi berikutnya kalau datang lagi sini. Oh pasti, kita siap. Bapak. Kita dengan senang hati. Kita Makasih, dengan Pak nanti Konjen. podcast lagi dengan topik yang lebih menarik lagi Pak. Siap. Yang santai-santai gini Pak. Santai-santai Iya, gini lebih enak iya. kan. Salam nih buat teman-teman Iya. New Yorker ya di sini ya, dan tentunya khususnya alumni Columbia karena kita alumni Columbia dari sini ya. Salam sehat, salam semangat ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Iya, terima sama-sama. kasih semua. Iya, Terima kasih. matur nuwun.